Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi informasi cara perhitungan PPh 21 atas upah harian. Nah, ini adalah aturan yang mendasarinya yaitu Per 16 PJ 2016. Ini ada di pasal 12 dan 15 ya, jika kalian buka undang-undangnya. Kemudian ini adalah summary ya, penghasilan sehari, penghasilan kumulatif sebulan, dan juga tarif pajak ataupun DPP cara perhitungannya. Dan di sini ada batas-batasnya ya jika kalian lihat. Jadi untuk baris pertama, jika penghasilan kurang dari sama dengan 450.000 sehari dan jika diakumulasi sebulan kurang dari sama dengan 4,5 juta, maka itu tidak perlu dipotong PPh. Dan jika penghasilan sehari kalian lebih dari 450.000 dan jika diakumulasikan sebulan kurang dari sama dengan 4,5 juta, maka itu adalah 5% dikalikan dengan upah dikurang dengan 450.000. Dan jika penghasilan kumulatif sebulannya sudah lebih dari 4,5 juta, meskipun di bawah ataupun di atas 450.000 sehari, maka perhitungannya adalah 5% dikalikan dengan upah dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya. Dan begitu juga ya, jika penghasilan kumulatif lebih dari 10.200.000 meskipun di atas atau di bawah 450.000 sehari, maka ini menggunakan tarif pasal 17 ayat 1. Dan di sini ada PTKP yang sebenarnya ya. Jadi PTKP sebenarnya itu adalah PTKP kalian yang sesuai setahun itu dibagi dengan 360. Itu jadi PTKP sebenarnya seharinya ya. Nah, lanjut saja kita ke contoh soal ya. Yang pertama, Tuan A ini statusnya sudah menikah dan bekerja sebagai buruh harian di PT Makmur. Ia bekerja 10 hari dan menerima upah sehari itu 450.000. Nah, untuk kasus ini ya, jika kita buka summary sebelumnya, karena penghasilannya 450.000 dan jika diakumulasikan belum melebihi 4,5 juta, maka sampai dengan hari ke-10 ini dia belum dikenakan PPh. Oke, clear ya? Nah, lanjut. Jika Tuan A bekerja sampai dengan 11 hari, maka jumlah kumulatif sebulan itu sudah melebihi 4,5 juta ya. Maka perhitungannya kita hitung upah sampai dengan hari ke-11, yaitu 11 hari dikali dengan 450.000, yaitu 4.950.000. Dan kita hitung PTKP setahun dulu ya. Untuk WP sendiri 54 juta dan kebetulan ini statusnya sudah menikah ya. Ditambah PTKP tambahan menikah 4,5 juta menjadi total PTKP-nya 58.500.000. Sehingga PTKP sebenarnya sehari 58.500.000 ini dibagi dengan 360, maka 162.500. Sehingga PTKP sebenarnya selama 11 hari itu adalah 11 dikali dengan 162.500 menjadi 1.787.500. Dan PPh terutangnya kita langsung hitung saja ya, dari upah yang tadi 11 hari 4.950.000 kita kurangi dengan PTKP 1.700.000 sehingga PKP-nya menjadi 3.162.500. Dan ini kita langsung kalikan dengan 5%, maka PPh terhutang sampai dengan hari ke-11 itu 158.125. Jadi pada hari ke-11 ini Tuan A menerima upah hanya 291.875. Jadi upah hari ke-11-nya 450.000 dikurangi dengan PPh terutangnya sampai dengan hari ke-11 158.125. Paham ya? Nah, jika Tuan A bekerja selama 12 hari, maka perhitungannya
upah sehari 450.000, kemudian PTKP seharinya 162.500 sehingga PKP-nya 287.500 dan PPh terutangnya 5% dikali 287.500 yaitu 14.375. Sehingga di hari ke-12 ini Tuan A menerima upah 435.625, yaitu 450.000 dikurangi dengan 14.375. Nah, ini berlaku untuk hari-hari berikutnya ya, hari ke-13 dan seterusnya. Dan contoh soal yang kedua, ini adalah Tuan B sudah menikah dan bekerja di PT Abadi dengan menerima upah 700.000 sehari. Nah, jika dilihat dari batasnya, ini sudah melampaui 450.000 sehari ya, maka 700.000 dikurangi dengan 450.000 menjadi 250.000. Maka PPh 21 hariannya 5% dikali dengan 250.000, sehingga 12.500 ini yang perlu dipotong tiap harinya ya, dari hari pertama sampai dengan hari berikutnya sampai dengan melebihi akumulasi 4,5 juta. Oke, pada hari ke-7 kita hitung 7 dikali dengan 700.000 maksudnya dikali dengan 7 hari, maka sudah mendapatkan 4.900.000. Maka di hari ke-7 ini akumulasi sebulannya sudah melebihi 4,5 juta. Maka perhitungannya upah 7 hari kerja 4.900.000, kemudian kita hitung PTKP-nya ya. Tadi sudah dihitung, kebetulan sama ya, ini contohnya dengan status sudah menikah. 7 dikali 162.500, maka PTKP selama 7 harinya adalah 1.137.500, sehingga PKP-nya menjadi 3.762.500 dan PPh terutangnya kita kalikan saja 5% sehingga 188.125. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita harus potong PPh-nya ya 12.500 sampai dengan hari ke-6, yaitu 6 dikali 12.500 75.000 dan PPh 21 yang harus dipotong di hari ke-7, maka yang sudah kita hitung 188.000 tadi dikurangi dengan PPh yang sudah dipotong sampai hari ke-6, menjadi hasilnya Rp113.125. Dan maka di hari ke-7, Tuan B ini menerima upah 700.000 dikurangi dengan 113.125, yaitu 586.875. Nah, mudah ya. Nah, selanjutnya ini untuk perhitungan hari ke-8 dan seterusnya. Nah, ini sudah lebih mudah ya karena kita tidak menghitung akumulasi dari hari-hari sebelumnya. Nah, upah seharinya adalah 700.000, kemudian PTKP sehari 162.500, sehingga PKP-nya 537.500, dan PPh terutangnya dikalikan saja 5%, sehingga hasilnya 26.875. Dan di hari ke-8, Tuan B itu berarti hanya menerima upah 673.125, karena 700.000 ribunya sudah dikurangi dengan Rp26.875. Dan ini berlaku untuk hari seterusnya, dan kita lihat lagi batas apakah sudah mencapai hari itu 10.200.000. Nah, kalau sudah maka perhitungannya menggunakan tarif pasal 17. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan boleh komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.